Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan PSBB transisi mulai Senin besok. Sejumlah pelonggaran akan dilakukan. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyatakan PSBB yang dilakukan saat ini membuat aktivitas dan perekonomian warga Jakarta terhambat. Karena itu, Anies meminta dengan PSBB transisi, warga harus patuh protokol kesehatan agar PSBB tidak dilakukan lagi. Selain itu, mulai besok, seluruh kegiatan yang ada pengunjung harus mencatat identitas pengunjung untuk keperluan kontak tracing kasus COVID-19. Jadi besok kita kembali kepada status PSBB transisi. Kegiatan bisa dilaksanakan dengan pembatasan-pembatasan, tapi saya perlu ingatkan kepada semua kita bahwa kondisi di Jakarta sangat tergantung kepada kedisiplinan kita menjaga protokol kesehatan. Kita sudah merasakan sulitnya, beratnya ketika rem darurat itu ditarik. Restoran tidak bisa makan di tempat, perkantoran sulit beroperasi, kegiatan-kegiatan berkurang. Kita tidak ingin itu terjadi lagi. Cara mencegahnya adalah dengan kita sekarang disiplin untuk mentaati seluruh protokol kesehatan. Dan ada tambahan, mulai besok seluruh kegiatan yang di situ ada pengunjung maka diharuskan mencatat nama identitas pengunjungnya. Jadi kalau sebuah restoran itu buka, maka restoran itu harus menyiapkan dokumentasi, bisa manual, bisa digital, yang mencatat jam kedatangan, jam kepulangan, nama lengkap, nomor telepon, dan 6 digit pertama dari nomor KTP. Tujuannya adalah untuk kita melakukan yang disebut dengan kontak tracing. Penerapan PSBB transisi membuat sejumlah sektor usaha kembali beroperasi dengan beberapa pembatasan. Pasar rakyat dibuka dengan maksimal 50% kapasitas, sementara jam buka diatur oleh pengelola. Lalu pusat perbelanjaan dan mal dibuka dengan maksimal 50% kapasitas. Sementara jam buka mulai pukul 10 pagi hingga 21. Sementara restoran, kafe, rumah makan dibuka dengan maksimal 50% kapasitas dengan pengaturan jarak antara meja dan kursi 1,5 meter kecuali untuk satu domisili. Restoran yang memiliki izin live music, pub dapat menyelenggarakan live music dengan pengunjung duduk di kursi serta tidak menimbulkan kerumunan. Layanan makanan di tempat mulai pukul 6 pagi sampai 21. PSBB transisi yang diberlakukan Pemprov DKI Jakarta disambut baik Persatuan Musisi Cafe Indonesia atau PMCI. Ketua PMCI Ano Andro menyatakan para pelaku live music dan pihak terkait seperti kafe dan restoran akan mematuhi protokol kesehatan agar kesehatan tetap terjaga dan ekonomi bisa kembali berjalan. Dengan dibukanya PSBB ini dan live musik pun boleh lagi dan kita bisa kembali bekerja walaupun tetap dengan protokol kesehatan. Kita sangat mengapresiasi ini. Ya, Pergub nomor 101 tahun 2020 ini di pasal 12 itu jelas ya, ada di poin E, buat restoran yang memiliki izin TDUP live musik atau pub dapat menyelenggarakan live musik dengan pengunjung duduk di kursi berjarak, tidak berdiri dan atau melantai, serta tidak menimbulkan kerumunan. Nah, kami akan bekerja sama dengan pengusaha pastinya. Kita juga minta dukungan dari pengusaha, bagaimana tetap kita menjaga protokol COVID, karena pandemi ini masih ada. Gitu. Jangan sampai kita kembali lagi PSBB total, dan profesi ini menjadi punah, dan industri ini pun mati suri. Gitu. Pemerintah DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB transisi. Keputusan pemerintah DKI ini dilakukan di tengah penambahan kasus COVID-19 di Jakarta yang masih berada di kisaran rata-rata 1.000 kasus per hari. Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Diki Budiman menilai
langkah pemerintah DKI melonggarkan pengawasan lewat PSBB transisi dinilai kurang tepat. Ini bila bicara dari sisi ideal, tentu pilihan PSBB transisi bukan yang ideal. Harusnya lebih ditingkatkan, malah lebih diketatkan, karena jadi menurut saya jadi tanggung, dan kita belum pada posisi yang benar-benar aman. Angka kematian masih ada, ya, walaupun memang menurun angka kematiannya, tetapi masih ada. Angka kematian yang ada dan belum mendekati nol ini, ya masih jauh dari nol ini, artinya menunjukkan kecepatan virus ini masih di depan dari performa pengendalian pandemi COVID di wilayah Jakarta. Ini yang harus diketahui oleh banyak pihak. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan PSBB transisi dilakukan karena dalam pelaksanaan PSBB 1 bulan terakhir berhasil menekan persentase kematian akibat virus corona. Meski sempat mengalami lonjakan kasus dalam beberapa hari terakhir, Riza mengatakan kasus aktif yang masih dalam perawatan medis sudah berkurang. Angkanya memang bervariasi ya, 800 sampai 1000 kurang lebih variasi. Tapi kalau kita lihat di situ terjadi pelambatan kasus aktif ya. Dari yang sebelumnya jumlahnya meningkat, sekarang sudah menurun sampai 3,3%. Dan angka kesembuhannya juga meningkat, sudah 82,3%. Angka kematiannya menurun 2,2%, R0-nya sudah turun 1,07. Dalam 4 hari terakhir, kasus positif COVID-19 di Jakarta masih mengalami kenaikan. Angkanya masih di kisaran 1.000 kasus per hari. Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mendukung langkah Pemprov DKI melakukan lagi PSBB transisi. Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi menyatakan Pemprov DKI sudah membuat keputusan berdasarkan fakta dan data ilmiah di lapangan. Terkait dengan PSBB, saya apresiasi Pemprov DKI Jakarta yang dalam menetapkan statusnya itu selalu berdasarkan data dan fakta di lapangan. Apakah PSBB itu dilanjutkan ataupun transisi, itu didasarkan kepada data-data yang ada di lapangan. Saya kira untuk ke depan harus berlanjut seperti ini. Sementara itu, terkait PSBB transisi, fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menyatakan justru saat ini penegakan disiplin terhadap pelanggar protokol kesehatan perlu ditingkatkan karena kasus COVID-19 terus bertambah. Kalau melihat data, ternyata kasus juga bukannya berkurang sesudah dilakukan PSBB yang katanya ketat ini. Ada beberapa hal yang kita duga berpengaruh, antara lain pengawasan tidak seperti yang kita harapkan. Karena di lapangan kita lihat masih banyak orang yang berkeliaran tanpa masker. Kita tidak mengatakan bahwa ini adalah kesalahan mutlak dari pemerintah, tetapi tanpa kemudian sikap keras dan tegas dari pemerintah, kelompok ini tidak akan pernah sadar, dan itu yang kita harapkan. Makanya kemudian pemerintah lebih tegas. Saat ini pemerintah DKI Jakarta juga tengah mewaspadai lonjakan kasus akibat kerumunan massa unjuk rasa kemarin. Sehingga tak heran, keputusan untuk memperlonggar pengawasan lewat PSBB transisi mendapat sorotan epidemiolog. Tim Liputan Kompas TV.